Muslim. Islam. Oh, silakan Islam. Silakan Pagan. Oke. Oke. Mau tanya apa Anwar? Curiga dia mau Kristen juga kayak yang tadi. Enggak, itu kan tadi malam saya katanya ada apa bilang itu yang waktu Yesus disalib itu katanya Tuhan mengapa kau meninggalkanku. Eli itu bukan Tuhan, Allahku. Bukan Tuhan itu, bro. Lama Di otak orang ini Allah kan sama dengan Tuhan. Iya. Apa yang mau ditanya dari situ, brother? Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Oh, dia mengutip Mazmur 22. Jadi di dalam Mazmur 22, nanti kamu baca Mazmur 22 ayat 1 dan 2, Daud itu menubuatkan bahwa Mesias yang akan datang akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu disebut dengan Ayelet Hasyakar. Nah, Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa akulah Mesias yang dimaksudkan Daud itu di dalam Mazmur 22. Karena di dalam Mazmur 22 secara keseluruhan, Daud juga menubuatkan bahwa Mesias yang mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu tangan dan kakinya akan dipaku. Nah, ketika Tuhan Yesus kaki dan tangannya terpaku, maka dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani untuk membuktikan bahwa dialah Mesias yang dimaksudkan Raja Daud 1000 tahun lalu. Gitu loh. Itulah kesempurnaan Alkitab itu. Enggak kena sianida dia. Waktu Yesus mau disalib itu kenapa Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani, kan artinya jadi dari tadi kau tidak mendengar Eli dari tadi udah jawab, Yesus itu bermazmur, dia mengutip Mazmur. Terus kau tanya lagi, kenapa dia melakukan itu? Galatia 4 ayat 4, dia takluk terhadap Taurat. Ya. Kau ini dibilang dia bermazmur sampai di akhir ayatnya ini. Nah, ini juga filosofi yang kalian ambil ya. Meninggoy sampai dalam keadaan beribadah. Nah, Yesus itu demikian. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa ketaatannya? Bermazmur. Kayak kalian tuh kan suka nungging-nungging, ya insya Allah meninggoy waktu dalam keadaan menungging gitu kan. Parah kali kau. Lah iya, ada kan istilah itu kan, meninggal dalam keadaan disolatkan. Nah itu filosofi itu mereka ambil itu dari situ. Kenapa? Meninggal dalam keadaan beribadah. Nah Yesus itu beribadah dalam keadaannya sebagai manusia. Itu di botoho ada parukit-tukit pedang di botoho. Artinya Yesus mati gak itu? Ya mati lah. Iya mati lah. Udah percaya kau sekarang Yesus mati? Ada datanya bro, sejarahnya gitu. Kenapa? Artinya Tuhan bisa mati. Keadaannya dalam keadaannya sebagai manusia. Bagaimana? Filipi 2. Yang mati itu manusia atau ilahinya? Kemanusiaan. Dibilang dalam keadaannya sebagai manusia. Oh artinya manusianya. Kemanusiaannya mati, keilahiannya sudah bisa mati. Kenapa? Karena keilahian itu adalah kasih, adalah terang. Coba kau bunuh terang sama kasih, mana bisa? Maksudnya kalau kemanusiaan itu artinya kan manusia. Iya kan dia sepenuhnya ilahi dan manusia. Makanya memang manusia. Kemanusiaannya yang mati. Maksud saya yang mati itu ilahinya atau kemanusiaannya? Kan udah dijawab dari tadi Oto. Si Oto. Ada korek kuping di situ, korek dulu. Artinya kalau kemanusiaan yang mati berarti dia manusia. Emangnya dia manusia juga kok?
begitu yang menebus dosa itu manusia dong. Kemanusiaan dan keilahiannya lah, kan itu nggak bisa dipisahkan. Satu pribadi dengan dua hakikat. Dua kodrat. Iya. Masalahnya RT 6 ini cuma dapat gosip dari Nabi nomor punggung 25 soal kemanusiaannya toh. Nggak pernah diceritakan tentang keilahiannya, makanya kalian sibuk. Hai para si takub naroa, dia cuma nabi, dia cuma utusan. Kalau kalian bilang dia cuma utusan, yang diutus itu justru keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Biar kamu tahu, Yesus itu utusan, iya dia ilahi yang diutus, bukan kemanusiaannya, beda. Ya, jadi kalau kalian bilang itu dia selalu mengatakan diutus, iya kalian tengoklah itu Maryam 83, setan aja diutus. Nabi kah setan itu? Lempar bintang-bintang. Entah apa bintang dilempari. Nggak ada kerjaan. Mending kalian lemparin mangga tetangga. Tenang kalian. Nomor punggung 25 itu apa sih? Itu belum ada tandanya, tanda kenabiannya. Kau pun. Yang saya tanya itu yang mati itu, nah, yang mati itu siapa? Astaga Tuhan. Sini aku jelasin ya Pak ya. Jangan sampai ku panggil kau pantai kok ya. Capek kali kami jelasin. Silakan Elia. Bentar ya, aku buka dulu tabku ini. Jadi Bapak nih, kalau Bapak nggak ngerti ini lagi, saran saya tolong dulu minum minyak ikan ya. Lah kencing onta lah, kau pun gimana? Oh iya. Kemanusiaannya atau ilahinya, kan saya tanya itu. Dengar Anwar. Dengar. Ya, siap. Dengar. Siap. Ya. Nih, tuh ya. Babel ke juga kata. Mabal gaho. Aduh, mak dingin ya. Rungokno. BG. Denge gerak, denge. Ya. Pak Anwar ya. Dengar, jangan ngomong kalau saya ngomong ya. Ya biasakan ikuti ajaran Tuhanmu dengan baik biar ada kemuliaan Tuhanmu. Nah, begini dengar. Allah Tritunggal atau Trinitas ini begini Pak. Allah yang esa itu adalah Bapa yang di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Firman itu adalah akal budinya. Oleh firman sang Bapa yang adalah Allah menjadikan segala sesuatu. Nah, firman ini disebut anak, itulah Yesus. Di dalam Bapa dia memiliki roh. Rohnya itu adalah Roh Kudus. Dengar dulu makanya. Dibilang rungokno. Lanjut Elia. Nah, firman yang adalah anak yang disebut sebagai anak yang adalah daya ciptanya Bapa, itu menjadi manusia disebut Yesus. Nah, Yesus ini adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah. Dan dia mengambil kodrat manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia ini Pak loh, tersalib Pak dalam keadaannya sebagai manusia. Ngerti nggak? Artinya manusia dong yang mati. Ya memang kemanusiaannya yang mati. Dari tadi Dari tadi Bapak kemana aja? Aduh, ini memang warga Konoha. Ya memang kemanusiaannya yang mati Pak. Artinya menebus dosa manusia itu manusia, bukan Tuhan artinya. Manusia dan keilahiannya dibilang nggak bisa terpisahkan. Ya, Coba tunjukkan Elia. Firman plus manusia tadi. Kan yang mati kan manusia. Ini. Ini loh Pak. Lihat nggak? Keilahiannya itu tidak terpisah Pak. Yesus yang itu. Kealahannya nggak bisa mati. Yesus itu tuh. Yesus itu. Gimana sih kau? Keilahian itu terpisah artinya. Enggak terpisah. Enggak. Satu Kan pribadi. Yesus ngomong, Tuhan kenapa kau meninggalkanku? Artinya terpisah. Itu dia bermazmur Islam. Mana mungkin keilahiannya terpisah dari kemanusiaan? Makanya dengar ya, keilahiannya itu tidak pernah terpisah dari kemanusiaannya. Makanya tubuh dia itu nggak busuk kayak Nabi Muhammad.
3 hari di dalam kubur, tubuhnya itu nggak bau kayak tubuh nabimu yang 3 hari tergeletak nggak di kubur-kubur. Iya, makanya Yesus itu tidak mengalami pembusukan itu tubuhnya. Paham kau? Udah gitu dikafanin dengan kain polkadot dan warna pink lah gitu, itu nabi. Kalau Yesus itu dikafanin dengan kain linen warna putih. Terus kalian sekarang coba-coba mocongin semua mayit dengan kafannya Yesus. Kenapa nggak dengan kain yang seperti baginda, polkadot dan warna pink? Oke, nggak bisa jawab ya artinya lah. Terus dijawab, nggak bisa jawab, nengel. Bang, mau kau bilang kami nggak bisa jawab pun. 1.100 orang di room ini itu mendengar jawaban kami. Kau aja coba menghibur diri dengan mengatakan nggak bisa dijawab. Ya wajar lah, orang ini mau ketempelan setan budak. Kau kan lagi menghibur diri dengan mengatakan Elia dan Agatha tidak bisa menjawab. Padahal semua orang di sini mendengarkan. Tapi wajar. Kamu ibaratkan lalat ya, yang bilang gini kan, bunga itu nggak ada enak-enaknya, aroma manis itu nggak ada enak-enaknya, enak sampah. Nah kau itu, ya. Apa itu wangi? Nggak ada itu wangi. Apa itu bunga? Nggak ada itu bunga. Iya, seekor lalat emang sukanya itu yang busuk-busuk, bangke-bangke. Iya, makanya di dalam pemahamanmu yang seperti kata dalam tempurung itu akan mengatakan di dunia ini cuman ada wangi bangkai, cuman ada yang busuk-busuk, karena emang doyan kau itu. Ya kan? Kau itu emang doyannya itu. Ya kan Elia? Kita tawarkan pun dia bunga, dia nggak akan tertarik. Kenapa? Dia sukanya bangke. Kok bilang si Elia nggak jawab? Karena kau sukanya bangke, ngikuti yang jadi bangke. Kalau kami kan ngikuti yang bangkit pada hari ketiga, kami berharap kebangkitan itu normal. Kamu berharap hidup, apalagi memeca-meca bidadari, padahal busuk, ya apa yang kau dapat? Iya. Apa yang mau dipecah, orang kalian jadi bangkai semua seperti junjunganmu 3 hari. Lagi ngapain di sana? Jadi pertalite. Berapa liter lah itu jadinya? Coba, kira-kira berapa liter lah itu? Jahat kali kau dulu ah. Ya iyalah. Menyala bangkeku pertalite gitu ya kan. Langsung lah kau ambil rebana ya kan. Aku makafir, aku makafir. Ambil rebanamu sana, Rindu Rasul. Nyanyi dulu kalau Rindu Rasul. Cepat. Kak Agatha, benar nggak Tuhan dilahirkan? Betul, kemanusiaannya dilahirkan. Makanya ada ayat. Makanya ada ayat, dialah yang lahir dan yang batin, yang johir dan yang batin. Dicontek sama Tuhan kau, padahal dia nggak pernah lahir. Kau tahu kan? Mohon maaf, lahir dan batin, ya, johir dan batin. Itulah. Makanya aku bilang, kayaknya si kami itu sering kali homili di gereja ortodoks. Manusia lahir kenapa? Kemanusiaannya itu jelas manusia kok. Adam aja nggak lahir. Mana terus dalilnya? Tuhan kan lah Adam. Sekarang saya tanya, Tuhanmu lahir nggak? Tuhanmu lahir nggak? Di mana dalilnya? Tuhanmu lahir nggak? Kemanusiaannya? Saya tanya, Tuhanmu lahir nggak? Dalilnya? Tuhanmu lahir nggak? Yang punya room kamu. Bertanya kan yang punya Dengar ya, kalau Allahmu tidak dilahirkan, Adam juga tidak dilahirkan. Allahmu itu udah sama seperti Adam. Kau tahu batu? Kau tahu batu? Batu juga nggak dilahirkan. Si kami itu juga nggak dilahirkan. Gimana pasien? Setelah lahir Tuhan Udah dibilang lahir kok. Emang udah setelah dibilang lahir lahir. Tuhan di kota Daud. Di mana? Iya. Kemanusiaannya. Di mana ada telah lahir kemanusiaannya? Nggak ada dalilnya telah lahir kemanusiaannya, nggak ada. Yang ada itu telah lahir Tuhan di kota Daud.
Oke, Tuhan kalau yang lahir itu lahir. manusia bukan? Nggak Kalau yang ada. dilahirkan itu manusia bukan? Iya, kalau kamu bilang Manusia lah. batu itu dilahirkan. Ya udah, kamu udah mengakui kok. Oke ya. Enggak. Elia, bukakan dulu. Bukakan dulu Matius 1 ayat 21. Anak yang engkau lahirkan itu, anak itu apa? Manusia enggak? Ini Matius 1 ayat 21. Ya. Nih, kamu baca, diam. Bacotmu nih nggak bisa diem, padahal laki-laki loh. Lahir. Ya diam nggak? Anak yang engkau lahirkan itu haruslah kau beri nama Yesus. Anak. Loh. Terus lagi ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, namanya disalibkan, kan badannya itu, kemanusiaannya, telah menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, itu ngomongin tentang kemanusiaannya, lahiriahnya. Namanya lahiriah itu pasti badan, tubuh, gitu loh. Ya, cuman saya kasihan nengok Tuhanmu. Tuhanmu sama seperti Adam, nggak dilahirkan. Artinya Yesus Tuhan. Cuman bedanya Adam punya istri. Nah, Allahmu tidak beristri, makanya dia nggak punya anak. Ya kan? Allah tidaklah beranak, tidak pula diperanakkan. Sebab Allah tidak memiliki istri. Saya Kalah sudah dong sama Adam. Adam punya bini. semua. Si kami nggak punya Sudah bini. tahu. Cabut, bye. Allah. Nalo Agung Sejati. Oh ya, siang Kak. Siang. Iya, saya cuma mau apa ini, mencoba memahami iman kekristenan kan. Ini masalah apa itu ya? Kan pernah muridnya nanya, sekiranya aku bisa melihat Allah, kan itu, aku ada di masa kamu tidak menyadari, kan itu saja langsung kan. Mungkin Tuhan Yesus itu mengaku dirinya Allah, ya kan, Filipus. ada itu di Alkitab. Filipus. Ya, Terus yang kedua ini yang jadi apa? Berdoa pada Allah. Yang pertama itu dulu lah. Yang pertama itu apa pertanyaanmu? Ke apa yang lagi mau kau pelajari dari situ? Enggak, yang mau saya tanyakan ini sebenarnya gini, kan Tuhan siapa itu Yesus Kristus kan pernah bilang Allahku, Allahmu, Bapakku, Mengapa cuman engkau itu meninggalkanku? bukan itu. Janganlah kamu memegang tanganku, sebab aku belum pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu itu. Bukan yang kan terakhir itu yang ingin saya tanyakan kan ini. Apa Yang sih? pertama kenapa? Aku nggak ngerti yang pertanyaan. pertama, Pertama dulu Pak Sholat E. malam yang kedua, yang dirikanlah. ketiga. Masalah Yang terakhir Nabi nomor punggung 25. Salah satunya siapa Yang bisa Tuhan Yesus menjalani. begini Kak. Mugi-mugi semua mata suaranya kena keluar nanti, Pak. racun. Halo Kak. Lama kan? Apa bang pertanyaannya bang? Apa yang Ya, mau coba kau pertanyaannya paham? gini, Tuhan Yesus pernah bilang tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Bapa, suaranya pun tidak pernah Karena kamu dengar. dengar. Itu konteksnya dia berbicara kepada orang-orang yang memang belum pernah mendengarkan Allah itu. Saja Iya. langsung kan bilang sama muridnya kan gitu. Dia kan Kak waktu itu. Konteksnya dia itu sedang mengapa Pak? Berbicara kepada orang-orang yang tidak mengenal dia Pak. Makanya dikatakan suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Aku udah nangkep dia. Kenapa dia bawa Karena pembaptisan kan? ya kenapa Filipus ketika Filipus nanya kan, guru tunjukkanlah Allah itu kepada kami, Bapa itu kepada kami. Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, masih kau tanya lagi tunjukkanlah Bapa itu. Karena itu Yesus merujuk kepada hakikat dia yang satu di dalam Bapa.
Karena firman itu adalah penyataan diri Bapa yang nggak kelihatan. Kan itu. Yohanes 1 ayat 18. Sementara di konteks yang lain, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, mendengarnya pun tidak, itu kan. Memang konteksnya dia berbicara kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan suara Allah. Sementara semua nabi-nabi itu mendengarkan suara Allah kan? Iya. Musa bahkan berhadapan langsung dengan penyataan diri Bapa yang gak kelihatan itu siapa, yaitu Sang Firman yang berteofani, Firman yang inkarnasi. Karena anak tunggal Allah itulah yang menyatakan siapa Bapa yang gak kelihatan itu. Memang Bapa itu gak akan pernah kita lihat sampai kapanpun. Dia kasih kok. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya dialah yang menyatakannya. Apa jadinya yang kau tanyakan? Yesus itu memang selalu gitu. Dalam bahasanya dia selalu menggunakan istilah-istilah yang paradoks. Seolah-olah itu bukan kebenaran, padahal itulah yang sebenarnya gitu. Kan di dalam ucapan berbahagia juga dikatakan, berbahagialah orang yang apa, karena dia akan melihat Allah gitu. Gitu kan, Pak Agung kan? Jadi yang kita lihat itu adalah kemuliaan Sang Bapa yang dinyatakan melalui anak tunggalnya. Itu Bang. Semua pertanyaanmu itu jawabannya. Yohanes 1 ayat 18 itu jawabannya Bang. Udah dibaca Pak Agung? Ya udah. Nah, coba baca. Coba bacakan dulu Elia, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Sang Bapa dialah yang menyatakannya. Nah itu, memang Bapa itu nggak bisa dilihat. Bapa itu nggak akan bisa kau dengar suaranya. Tetapi dia yang adalah penyataan diri Allah yang nggak kelihatan itu, dia yang menyatakannya. Udah Bang, ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Udah Mbak, udah. Ya, seperti itu ya. Tapi Pak Agung ini Islam atau Kristen Pak? Iya saya agak bingung. Itu cuma ku amat-amati, walaupun saya Islam ku amat-amati. Kok semua bangsa-bangsa jin, bangsa takut sama ini kan gitu. Jadi siapa? gimana? Takut sama ini siapa? Ini siapa? Ya sama Yesus Kristus gitu loh. Kok Iya dong. semua takut gitu. Karena dia adalah penyataan diri Allah yang nggak kelihatan itu. Dia itu adalah Allah yang satu di dalam Sang Bapa itu, Firman yang satu di dalam Bapa. Contoh ya Bang ya, kalau saya analogikan, nggak ada satu orang pun yang mengenal Agatha tanpa pikiran Agatha ini yang menyatakannya lewat suara gitu. Kenapa? Badan saya ini nggak akan bisa bicara tanpa pikiran saya. Itulah kesatuan hakikat ilahi. Jadi semua apapun yang dikehendaki Sang Bapa itu dinyatakan melalui firman-Nya tadi, Yesus Kristus itu. Itu loh Bang. Iya, dalam kehidupan sehari-hari ya itulah makanya kok amat-amati kok semua raja-raja jin, baik muslim, baik apa kok takut, entah kepanasan kan gitu. Jadi kan timbul kan gitu tanda tanya gitu. Iya, karena dia itu Allah, penyataan diri Allah yang nggak kelihatan. Tapi Abang masih Islam? Ya saya Islam masih kan. Atau Abang sudah mengetahui tentang Allah sendiri? Allah sendiri gimana, Kak? Iya, di dalam Islam Anda udah mengenal Allah Anda belum? Dalam Islam saya mencari mentok saya ya jumpa diri sendiri sih. Dalam Islam. Iya. Oke. Kalau kamu dalam Islam mengenali Allah, mentok kepada mengenali dirimu sendiri. Kira-kira kamu sudah mengenal dirimu belum? Saya saat zikiran pernah saya melihat wajah saya sendiri, pernah saya mentok saya itu. Wajah saya sendiri. Apa kamu mau bilang Allah adalah dirimu? Zikirnya Ya, depan. itulah yang saya bingung, Kak. Cuma kan memang saya waktu itu zikiran, cuma saya nggak mau dibantu bangsa jin gitu loh. Aku nggak mau ada bangsa jin karena Al-Quran pun melarang kita berteman sama bangsa jin. Jadi saya zikiran memang. Emang kamu Bangsa tahu jin dari itu kayak mana? mana sih bangsa jin itu?
Gimana? Kayak mana sih bangsa jin itu? Bangsa jin ya menurutku sejenis pocong, jenis kuntilanak kan. Jin itu gini ya Bang ya. Jin itu adalah setan yang memanifestasikan dirinya melalui pikiran-pikiran keparnoan manusia. Mereka itu memang gitu, mencobai menggodai manusia itu dengan sesuatu yang bisa ditiru gitu. Karena jin itu peniru, setan itu peniru. Dia suka sekali meniru Allah. Karena setan atau jin atau apapun itu yang namanya, dia itu adalah sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia itu adalah makhluk terdekat dengan Allah. Makanya yang suka meniru itu adalah setan. Jadi wajar kalau kamu takut dengan sesuatu yang meniru-nirukan apapun yang ada di dunia ini. Yang pertama sekali, setan modifikasi itu adalah ular. Dia meniru seperti ular. Makanya supaya dia bisa berbicara dengan Adam dan Hawa, untuk mencobai Adam dan Hawa, dia lagi menyerupai ular. Gitu. Nah, di dalam zikir abang juga ketakutan kan? Roh peniru itu mengintimidasi Anda sehingga Anda mengira dia adalah Allah. Gitu nggak sih? Enggak gitu sih. Yang saya tangkap setelah saya jumpa itu timbul kesadaran saya bahwa ini nanti yang akan menghadap ke sana gitu. Siapa yang menghadap kemana maksudnya? Yang itu yang goib jin tadi, saya ini gitu loh maksudnya, kesadaran jin tadi niru kamu, terus dia yang menghadap kepada Allah gitu. Ya, saya kan memang waktu itu mencari jati diri kan, dalam Islam kan ada kenalilah dirimu maka engkau akan kenal dengan Tuhanmu. Makrifat, iya. Nah, itu awak mencari itu ya bukan mudah loh awak. Hampir 3 bulan saya 4 bulan. Loh, siapa itu? Kau menemukan dirimu? Tunggu. Gimana? Kamu baru mencari dirimu 4 bulan, Pak. Saya udah tahunan, Pak. Terus kamu nggak nemu? Lah itu nemu dalam pandangan goib, saya dikasih penglihatan itu loh Kak. Saat Ya. kosong itu saya nggak sadar loh. Keluar itu awak kaget akhirnya kan. Iya, memang level tertinggi kalau mau masuk makrifat itu akan jadinya majduk. Kebanyakan tuh gila. Nanti kamu akan menganggap dirimu itu adalah Allah. Ya memang kalau kita bilang ini semua kita ini Allah itu ya kita dibilang wah kowe udah menduakan Allah kan gitu. Iya. Cuma ya kenyataannya mentok kita kan cuma itu sih, bisa melihat sejati diri kita. Ya iyalah. Gitu. Kamu nggak akan Setelah bisa itu melihat kita Allah. cuma bisa melihat jin-jin itulah. Iya, memang betul. Itu yang dikatakan Yesus, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Kecuali firman itu sendiri yang mengenalinya. Kenapa? Karena firman itu satu di dalam Allah. Yesus Kristus itu. Jadi kalau kamu mau mengenali dirimu, coba lihatlah Yesus. Seperti apakah hidupnya Yesus? Seperti apakah Yesus itu inkarnasi menjadi manusia? Sebenarnya kalau kamu mau mengenali dirimu, ya kenali Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia sudah menjadi seperti manusia. Dia yang sebelumnya Allah, dia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia menjadi seperti Allah. Di mana itu ayatnya Pak Prof? Aku lupa. Iya, jadi kalau Bapak mau mencari jati dirimu seperti Yesus, itulah kodrat atau hakikat atau fitrah manusia sebenarnya diciptakan. Taat sampai mati. Karena fitrahnya manusia itu memang diciptakan taat kepada Allah, hanya bertuhankan Allah supaya tidak syirik kan gitu. Tetapi ya Ibrani 9 ayat 27, Cok, silakan Pak Prof dibacakan aja. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan Bukan itu. Ayatnya mana? Kristus telah menjadi manusia, maka kamu yang jadi manusia harus menjadi sama seperti Kristus. Gitu. Allah itu sudah menjadi seperti manusia. Manusia harus menjadi seperti Allah itu. Saya lupa ayatnya, tapi ada seperti itu. Ini mungkin baru bagi kalian. Lupa aku Pak Prof. Coba kata kuncinya itu. Kristus menjadi seperti manusia dan manusia harus menjadi seperti dia gitu. Lupa apa? Gimana sih?
Karena kita harus mencapai kodrat Allah itu. Mungkin yang total itu kali ya, yang hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Bukan. Ya. Jadi Bapak kalau mau mencari fitrahmu, hakikatmu, kodratmu seperti apa? Katanya apa tadi tak? Ya. Kristus telah menjadi sama seperti kita dan kita harus menjadi sama seperti Kristus Yesus. Kan dia sudah mengambil rupa manusia. Saya lupa ini, tetapi ada. Aku pernah catat juga. Setelah kisah para rasul itu ayatnya. Bukan Yohanes 1. 1 Yohanes 2 ayat 6 kayaknya. Coba baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba baca yang benar. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan itu. Jadi kalau Bapak, kenapa saya bilang kalau Bapak mau mencari Allah dan kita harus menemukannya di dalam diri manusia. Ya kalau kamu mau tahu fitrahnya manusia, yaitu Kristus. Taat hanya kepada Bapa. Gimana ayatnya? Aku lupa. Mana? Aku nggak nemu. Iya, mana Alkitabku udah. Roma 8 ayat 29. Coba baca lah. Bentar ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bukan. Itu Bapak kalau mau, inilah coba Bapak ini aja dulu lah. Jadi kalau Bapak mau mencari jati dirimu, kenapa saya bilang Kristus itu adalah rancangan semula Adam diciptakan. Sambil aku nyari, coba dijelaskan dulu Pak Prof. Dia ini kan lagi mau mencari Tuhan. Sementara harus menemukan Tuhan itu sebenarnya di dalam diri kita. Fitrahnya manusia itu saya bilang seperti Kristus, coba jelasin dulu sama dia. Tadi sama kayak pertanyaan di awal. Kejadian 1:26. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa rupa Allah itu? Di situ dikatakan salah satu dari kita. Betul nggak? Ya. Salah satu dari kita. Ada di Kejadian 3 ayat 22. Ya. 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, di dalam ketritunggalan, dalam Allah yang Esa itu ada firman. Kita itu meniru firman. Makanya yang turun ke dunia adalah sang firman. Nah, kenapa sang firman itu menjadi manusia? Agar dia menunjukkan bagaimana jadi manusia yang benar. Maka suri tauladannya orang Kristen itu adalah Yesus. Kemanusiaan Yesus itulah. Itu. Jadi kita juga harus hidup sama seperti Kristus. Dan demikian pula Kristus juga disebut sebagai Adam yang terakhir. Ayat hafal gak itu? Adam yang terakhir ya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Adam yang terakhir. Maka gambaran kita yang udah rusak sekarang ini karena Adam yang pertama, haruslah kita menjadi manusia baru menurut Adam yang terakhir. Itulah kenapa Kristus itu tidak akan bisa dicari-cari kesalahannya. Sampai-sampai orang tetangga sebelah harus membuat website mengatakan bahwa Tuhan Yesus kami ini berbuat tidak senonoh, padahal nggak ada datanya seperti itu. Saking nggak ada kesalahannya. Nah, makanya semua orang dunia yang ada ini harus hidup, kalau mau benar harus hidup menurut Kristus.
seperti Kristus. Ya. Suri-suri tauladan yang lain itu suri tauladan palsu yang ujung-ujungnya hanya memuaskan selangkangan harta, tahta, dan farjaha. Yesus datang tidak mencari itu. Dia datang untuk melayani kita dan menyatakan dirinya. Dan yang paling penting adalah dia memulihkan kodrat semua umat manusia yang percaya kepada dia, termasuk Pak Agung juga. Jadi barang siapa yang mau dipulihkan kodratnya, kodrat kemanusiaannya, sebelum jatuh ke dalam dosa, sama seperti manusia yang sebelum jatuh ke dalam dosa, harus memberi diri untuk apa? Dibaptis. Setelah dibaptis, kita akan mendapat materai. Materai apa? Roh Kudus. Supaya apa dapat Roh Kudus? Supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Itu poinnya. Kenapa orang harus dibaptis dan kenapa orang harus hidup seperti Kristus. Siapa yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita yang udah dibaptis ini, kita orang Kristen ini, orang percaya ini, kita juga hidupnya harus seperti Kristus, mengasihi ya. Salah satunya kita mungkin bisa mengasihi apa? Memberitahu nih, yang benar begini Pak Agung. Ya kan? Pak Agung kan bisa menilai ajaran mana yang ada nilainya sama yang nggak ada nilainya. Yang nggak ada nilainya itu adalah ajaran yang mengajarkan selangkangan, merampok, menghujat. Ya udah ya Kak, makasih atas penjelasannya. Mau turun dulu. Mau turun dulu. Mau aktivitas. Oh iya, silakan. Aktivitasnya menghujat. Iya Bang Agung. Iya, cuma mau nanya tadi. Jadi abang kalau mau menemukan Allah di dalam dirimu, maka temukanlah dirimu itu di dalam Kristus. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus.
Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.